Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut atau sering disebut dengan SKA. Jangan lupa di like ya. Selamat menyaksikan. Baiklah, pengertian dari sindrom koroner akut atau sering disebut dengan SKA yaitu kejadian kegawatan pada pembuluh darah koroner, di mana merupakan kondisi keadaan darurat jantung dengan manifestasi klinis rasa tidak enak di dada atau gejala lain akibat iskemia kardium. Nah, etiologi atau penyebab dari SKA ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adanya timbunan lemak atau arteriosklerosis dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol tinggi. Yang kedua yaitu sumbatan trombosis oleh beku darah. Yang ketiga yaitu vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus-menerus. Yang keempat yaitu infeksi pada pembuluh darah. Sedangkan patofisiologi dari SKA atau sindrom koroner akut ini yaitu di mana SKA adalah manifestasi akut dari plak ateroma pembuluh darah koroner yang robek dan pecah. Hal ini berkaitan dengan perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibrus yang menutupi plak tersebut. Kejadian ini akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivasi jalur koagulasi. Terbentuklah trombus yang kaya akan trombosit. Trombus ini akan menyumbat liang pembuluh darah koroner, baik secara total maupun parsial, atau menjadi mikroemboli yang menyumbat pembuluh darah koroner yang lebih distal. Selain itu, terjadi pelepasan zat vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga memperberat gangguan aliran darah koroner. Berkurangnya aliran darah koroner menyebabkan iskemia miokardium. Pasokan oksigen yang berhenti selama kurang lebih 20 menit menyebabkan miokardium mengalami nekrosis atau sering disebut dengan infak miokard. Infak miokard tidak selalu disebabkan oleh obstruksi total pembuluh darah koroner. Obstruksi subtotal yang disertai vasokonstriksi yang dinamis dapat menyebabkan terjadinya iskemia dan nekrosis jaringan otot jantung atau miokard. Akibat dari iskemia, selain nekrosis, adalah kontraktilitas miokardium karena proses hibernating dan stunning terjadi setelah iskemia hilang. Dysrhythmia dan remodeling ventricle atau perubahan bentuk, ukuran, dan fungsi ventricle. Sebagian pasien SKA tidak mengalami robek plak seperti diterangkan di atas. Mereka mengalami SKA karena obstruksi dinamis akibat diterangkan di atas. Spasme lokal dan arteri koronia epikardial atau angina prinzemetal. Penyempitan arteri koronia tanpa spasme maupun trombus dapat diakibatkan oleh progresif plak atau retinosis setelah intervensasi koroner perkutan atau disebut dengan IKP. Beberapa faktor ekstrinsik seperti demam, anemia, hipotensi, takikardia, dan dapat menjadi pencetus terjadinya SKA pada pasien yang telah mempunyai plak arteriosklerosis. Di mana klasifikasi dari SKA ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama unstable angina pectoris, yang kedua non-ST elevasi myocardial infarction, yang ketiga ST elevasi myocardial infarction. Di mana pemeriksaan diagnostik pada kasus SKA ini yaitu dilakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Jika infak miokard inferior ditemukan, lakukan pemeriksaan sisi kanan V lead untuk mendeteksi kemungkinan infak ventrikel kanan. Jika infak miokard berhubungan dengan SD, depresif V2 dan gelombang R lebih besar dibanding gelombang S di lead 4 dan V2, lakukan pemeriksaan EKG area posterior untuk mendeteksi kemungkinan infak miokard posterior. Ronsen dada dilakukan untuk mendeteksi kongesti pulmonal atau pembesaran jantung. Yang terakhir yaitu pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, dan koagulasi. Penata laksanaan farmakologi, di mana obat-obat yang bisa digunakan pada pasien SKA ini yaitu ada morfin, antitrombolitik lain, heparin, LMWH, warfarin, glikoprotein 2B atau 3A inhibitor,
direct thrombin inhibitors, trombolik, dan kateterisasi jantung. Nah, sekian ya video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.